Bagaimana Anda memenangkan hati? Itu langkah satu. Langkah dua, baru memenangkan pikir. Mohon izin, adik-adik dari UI ini utamanya paling senang memenangkan pikir. Jadi kalau melihat kawan diskusinya terkapar dengan argumentasinya, wah, itu orgasme intelektual. Gitu. Kau lihat di wajahnya Pak Rocky Gerung kalau sudah selesai membantai Andri Rosadi. Gitu. Begitu selesai bantai itu betapa cerahnya wajahnya Pak. Terlihat sangat amat happy. Gitu loh. Yang kebantai, mohon izin sakitnya akan panjang. Itu paham ya? Paham. Itu penyakit kawan-kawan yang terlalu banyak baca literatur. Jadi kayak Pak Rocky Gerung itu literaturnya kan luar biasa bos, banyak sekali dan selalu bisa mengutip kata-katanya. Ini dari ini kata-katanya ini pakai bahasanya bahasa asing pula. Percaya kita, wah hebat Pak Rocky. Betul, betul. Tetapi ingat baik-baik, jangan melukai. Kalau melukai berat. Pak Rocky juga pernah ini sama Pak Jokowi toh, masih ingat toh? Nah, karena Pak Rocky pusing, Pak Jokowi tanpa pattern, langkahnya tanpa pattern. Yang pakai pola itu adalah yang suka baca literatur. Saking pusingnya Pak Rocky nggak bisa merumuskan cara kerja Jokowi. Tapi faktanya dia presiden dicintai rakyat, batil. Approval ratingnya hari ini untuk di Pulau Jawa ini 82%. Di Jawa Barat 73, di Jawa Tengah 92. Approval ratingnya. Kita mau ngomong apa? Kita mau ngomong apa? Gitu? Kita mau ngomong apa? Gitu? Jadi orang ini dianggap orang baik loh Pak. Jangan salah loh. Jangan pernah melawan orang baik loh Pak. Ini rumus dari kakek saya. Jangan lawan orang baik. Yang kedua, jangan lawan orang cantik. Kalah kok Pak sama orang itu. Jangan lawan jadi, orang baik. Serang Jokowi, rugi kan. Jadi jangan kau anggap DPR itu bodoh-bodoh semua. Enggak. Itu jagoan-jagoan semua itu. Untuk masuk ke DPR itu. Wah susahnya ampun Dinda. Susah Dinda. Susah Dinda. Di sana Diko mau cari anak presiden ada, bekas gubernur ada, bekas menteri ada, artis ada, Korea banyak. Korea ada. Jangan serang Jokowi, rugi kan. Faktanya dia presiden dicintai rakyat. Ya, jadi ingat kata-kata Pak Bambang Pacul itu, Korea waktu di DPR ya. Tetapi logis banget apa yang disampaikan oleh Pak Bambang Pacul. Sampai sekarang pun Rocky Gerung dengan berbagai cara menyerang Pak Jokowi, menjatuhkan Pak Jokowi dengan kata-kata. Kita bisa lihat di media sosial, tapi Pak Jokowi nggak pernah jatuh. Akan susah ngalahin Pak Jokowi. Ada fakta menarik yang harus kita akui bahwa Pak Jokowi itu dicintai rakyat. Orang baik yang dicintai rakyatnya. Jadi apapun itu, Rocky Gerung tidak akan sanggup melawan Pak Jokowi. Tidak akan sanggup kalau hanya bermodal literasi dan juga permainan kata-katanya. Jokowi itu pakemnya apa? Orang bisa menilai Pak Jokowi pakai jurus A, ya, tetapi sebenarnya pakai jurus B, C. Sangat sulit untuk ditebak. Halo, salam Bapak Bambang Pacul. Salam sehat. Ini baru orang hebat Bapak Bambang Pacul ini. Ini orang gentle ini. Berani mengatakan apa adanya. Salam 4 jempol untuk Bapak. Saya sebagai rakyat, Pak, senang sekali melihat capaian ini. Terlebih di saat Bapak sedang rapat apa itu? Katanya tentang penyerahan aset ya. Dan Bapak memberi jawaban yang sangat luar biasa. Harus tanya ketum dulu. Harus minta persetujuan ketum. Waduh, hebat Bapak Bambang Pacul. Seandainya Indonesia punya 100 orang seperti Bapak untuk menjadi pembantu Pak Jokowi, luar biasa Indonesia akan maju. Lebih sehat lagi Indonesia akan kuat lagi. Ada yang ngejek saya juga. Prabowo bisanya jualan Pak Jokowi saja. Loh, aku timnya Jokowi, kenapa enggak? Ya, masa gue mau jualan orang lain? Iya kan? Emang gue goblok? Goblok. Saudara-saudara,
hampir semua survei menunjukkan bahwa Presiden Joko Widodo sekarang mengalami dan menerima dukungan positif dari lebih 75% rakyat Indonesia. Untung konstitusi kita tidak mengizinkan lebih dari 2 periode. Kalau enggak, gue nggak bisa jadi capres lagi nih. Ya lucu banget ya. Prabowo pun mengakui loh. Jadi kita akan rugi kalau nyerang Jokowi, itu rugi. Kenapa saya selalu mengambil sebuah pemikiran bahwa mendukung tetapi tidak harus menyerang Jokowi. Itu saya katakan dari awal. Ya harus kita akui Pak Jokowi itu pendukungnya banyak. Beliau sebenarnya orang baik. Bukan sebenarnya, memang beliau orang baik. Ya 75%, bahkan ada yang mengatakan 80% rakyat itu mendukung, mau tidak mau, terima atau tidak terima, bahwa faktanya seperti itu. Bahkan Pak Prabowo pun secara belak-belakan mengatakan bahwa lihat, memang beliau timnya ngintil terus Pak Jokowi. Jurus Pak Prabowo adalah ngintil Pak Jokowi dan juga nemplok Pak Jokowi. Ya, dia juga mengatakan tuh, seandainya 3 periode itu diperbolehkan oleh konstitusi, Pak Prabowo nggak bakalan berani mengajukan diri sebagai capres karena pasti kalah dengan Jokowi. Ya. Paling suka mengkritik orang, hati-hati. Karena dunia belahan timur. Pak Bambang Pacul, politisi senior yang bisa dijadikan panutan, politisi yang tidak mau diarahkan karena menghalalkan segala cara. Pak Bambang Pacul akan menyampaikan apa adanya. Pak Bambang tuh Pak bilangin tuh, Gibran yang katanya ketua BEM UGM yang kemarin mencaci maki, mengata-ngatai Pak Jokowi yang sudah tidak memakai etika moral, mengatakan katanya Pak Jokowi adalah alumni yang memalukan, padahal dia sendiri mahasiswa yang benar-benar mencoreng muka UGM. Karena apa? Kampus sekelas UGM yang dulu berwibawa hancur lebur reputasinya karena pernyataan yang katanya ketua BEM yang masih ketua BEM sudah mengkritik habis-habisan kinerja seorang presiden, padahal dia sendiri belum berprestasi apa-apa. Baru sebatas mahasiswa, sehabis lulus dia masih kelimpungan mencari kerja. Inilah kampus-kampus kalau sudah kemasukan doktrin-doktrin kebencian terhadap seorang pemimpin kita, atau kemasukan itu virus-virus perusahaan-perusahaan raksasa asing yang memanfaatkan mahasiswa-mahasiswa ternama di negeri ini untuk menggulingkan seorang pemimpin yang telah mengambil alih dengan kebijakan perusahaan-perusahaan raksasa. Apa yang disampaikan Pak Bambang Pacul adalah fakta yang sebenarnya. Berhati-hati, karena apa yang kau perbuat
akan kau tuai sendiri. Orang yang masih sebatas yang dengan bangganya katanya tua BEM, yang belum berprestasi apa-apa, dengan membaca buku tentang Raja Jawa, dia menyamanyakamakan Pak Jokowi. Sedangkan Pak Jokowi adalah pemimpin presiden yang dipilih mayoritas penduduk rakyat Indonesia, dan mayoritas mencintai Pak Jokowi. Karena orang-orang yang penuh dengan kebencian, akhirnya nanti kalaupun dia masuk politik akan jadi gelandangan politik, dan suaranya pun tidak akan terpengaruh untuk bangsa dan negara. Terima kasih Pak Bambang Pacul telah memberi pencerahan kepada mahasiswa UI. Semoga UI virusnya berkurang dari orang-orang yang sakit hati dan benci kepada Pak Jokowi. Ya, sekali lagi teman-teman, fakta bahwa Pak Jokowi itu memang dicintai, orang baik yang dicintai oleh sebagian besar rakyat Indonesia, teman-teman. Menyerang Jokowi adalah suatu kebodohan, saya katakan kayak gitu. Bahkan ada pihak-pihak dengan berbagai cara menggunakan narasi-narasi yang seolah-olah tinggi intelek, begitu, dengan kata-kata seperti Rocky Gerung lah, sehingga muncul kata-kata dungu, bajingan. Tetapi apakah Jokowi goyah? Enggak. Itu sebagai bentuk kebingungan dari seorang Rocky Gerung. Ya, Pak Jokowi tidak akan bisa ditebak oleh seorang Rocky Gerung. Rocky Gerung hanya pandai seperti itu, tetapi tidak akan berpengaruh apapun. Tidak akan mempengaruhi apapun. Ya, makanya fakta hari ini bahwa Prabowo itu ngintil Pak Jokowi. Karena tanpa Pak Jokowi, Pak Prabowo juga apa? Begitu, makanya dia tarik lagi Gibran. Walaupun untuk jadi ke depan belum tahu juga. Ya. Karena kenapa? Karena power dari Pak Jokowi. Orang baik ini yang harus mereka ambil. Gitu. Jadi saya katakan dari awal bahwa untuk mendukung capres lain tidak perlu menjelekkan Pak Jokowi. Tidak perlu menjelekkan Pak Jokowi. Karena sekali lagi fakta bahwa Pak Jokowi itu dicintai rakyat, itu pasti. Beliau orang baik. Ya, ibarat batu yang dilempar ke Pak Jokowi akan kembali lagi ke orang yang melempar itu. Ya. Nah, jadi luar biasa Pak Bambang Pacul ya, memberikan kuliah kepada mahasiswa-mahasiswa itu bagaimana cara mereka harus menjunjung etika dalam bernegara, menghormati presidennya, terus bagaimana posisi presiden hari ini di masyarakat. Itu nggak sembarangan. Terbukti orang-orang yang dulunya menyerang Pak Jokowi juga jatuh banyak itu. Ya, kita harus tahu fakta itu. Apapun narasi-narasi yang timbul di masyarakat dengan tujuan untuk menjatuhkan Jokowi pasti gagal hari ini, teman-teman. Ya, saya tetap dalam pemikiran awal bahwa mendukung Ganjar itu tak harus menyerang Pak Jokowi. Itu memang dari awal saya lakukan. Karena saya akan mengawal dan mendukung Pak Jokowi sampai dengan akhir purna tugas 2024. Ya, sampai akhir purna tugas. Oke, teman-teman.
Ya jadi pikir cerdas, pikir waras,